Tekan hot. Nyala loh. Wow, ini nih. Ada yang tersembunyi bagi yang nggak tahu. Di sini ada pencetan. Cuman gue agak-agak sayang ya. Sayangnya Palisade Facelift 2022 ini. Pelagaan di tengah. Kita buka, kita lihat di tengahnya. Lu lagi. Halo, selamat datang di channel YouTube That's Hobby. Spesial untuk kali ini adalah hari yang sangat bagus, hari yang sangat bahagia. Gue bisa datang lagi review dari mobil-mobil Hyundai. Tapi sebelum jauh ngomongin mobil Hyundai, gue terima kasih dulu kepada Mas Caca dan Mbak Kiki dari Hyundai Pegangsaan yang udah bikin kita datang ke sini dan memberikan kesempatan untuk review mobil lagi. Review mobilnya, mobil apa ya kali ini? Nah, ini dia. Hyundai Palisade Facelift 2022. Wah, gila, ganteng banget mobilnya. Keren. Jadi dari Hyundai Pegangsaan, Mas Caca dan Mbak Kiki itu udah ngasih kesempatan gue nge-review langsung unit tipe signature dari Hyundai Palisade. Gilanya lagi, padahal mobil ini 70 juta lebih mahal daripada Hyundai Palisade yang versi old-nya. Dan versi old-nya itu sebenarnya belum terlalu lama ya keluar ya, tapi Hyundai buru-buru banget nih ngeluarin SUV leather frame yang gedenya. Luar biasa ganteng banget sih emang. Nah, kita lihat dari tampilan depan. Sebenarnya kalau secara facelift di 2022 ini dibandingkan sama versi yang old, nggak terlalu banyak perbedaan sih. Artinya memang ada perubahan, tapi minor sih perubahannya. Kita kalau lihat dari depan, itu nggak asing. Kita familiar sama desain DRL-nya, Daytime Running Light-nya. Jadi dia dari atas, langsung ke bawah gitu kan. Cuman bedanya sama versi old, dia tuh tadinya di sebelah dalam, sekarang di bagian luar. Ini kalau nyala nih asik banget sih ngeliatnya ya. Dia akan nyala terang jika dinyalakan untuk DRL sebagai utama. Begitu nyala lampu headlamp-nya, nah ini akan meredup di DRL-nya ya. Untuk bagian headlamp itu sendiri sekarang sudah 3 proyektor. Jadi dia bulat-bulat gitu. Terus ada dari, ini nih, ada emboss full LED sistem. Jadi ada semua LED-nya ini, dia sudah ada emblemnya di bagian proyektor. Nah, kalau dari bagian atas ini masih terlihat dari aksen warna hitam yang senada dengan grill. Nah, ini orang bakal nggak nyangka kalau ternyata di sini adalah full utama dari lampu sennya. Dia sudah full LED, dia akan menyala ketika kita aktifkan lampu sen ya pastinya, dan sudah kamera 360. Nah, ini kamera itu mungil kecil banget di tengah, jadi nggak kelihatan. Desain grillnya ini sekarang sudah pakai warna chrome, black chrome ya, kotak-kotak, terus makin gantengnya luar biasa sih. Depan juga ada sensor ya, sensor deteksi bahaya. Secara bumper dia sudah berwarna aluminium silver. Keren banget perpaduan sporty dan elegannya masuk di Hyundai New Palisade ini. Nah, sekarang sih kalau dari harga memang luar biasa ya. Varian termurahnya itu ada tipe Prime, dan ada yang medium itu tipe signature. Yang paling tinggi adalah signature AWD, all wheel drive. Nah, harganya sendiri, range harganya sekarang udah di angka 800 jutaan sampai yang paling tertinggi 1,1 miliar. Wow, sebuah SUV yang benar-benar kelas tertinggi nih, mobil mahal gitu kan. Nah, kalau terlihat dari tampilan depan yang bikin makin gagahnya itu ada di penggunaan velgnya. Nah, ini sekarang profil bannya pakai ban 245/50 untuk ringnya, ring velg 20 inch. Wih, gede banget, gila kan. Jadi makin kelihatan gagah dan sangarnya itu maco banget gitu kan. Velgnya juga, desain secara velgnya ini sendiri sekarang sudah memang mengikuti era trennya Hyundai ya. Velg-velg yang nggak biasa profil spoke gitu, dia udah two-tone polish ya velgnya. Nah, ini ada over fender skipnya yang menambah kesan perpaduan hitam sama putih yang makin ganteng. Nah, sekarang nih kita coba secara fitur dari smart key-nya ya. Dia bisa untuk membuka pintu ya, membuka pintu unlock langsung kalau kita tahan lama. Wow, kalau kita tekan lama nih, semuanya terbuka, lampunya menyala, kacanya turun semua. Kalau kita kebalikannya juga kita lock ya,
Nah, spion langsung menutup, ditahan ya. Nah, kaca semua naik empat-empatnya dan lampu akan mati secara otomatis. Lalu gimana kalau untuk power backdoor di belakang? Nah, power backdoor di belakang pun juga sama. Kita aktifin aja, kita tahan lama. Langsung terbuka. Keren banget sih. Menurut juga sama ya, kita tahan aja power backdoor. Tertutup sendiri. Nggak ada orang loh dalamnya, beneran loh, beneran. Nah, sekarang buat nyalain mesin langsung dari smart key-nya. Di dalam nggak ada orang loh ya, beneran nih. Kita caranya ini kita unlock dulu. Begitu sudah unlock, terus kita lock. Dah ampun, ini orang mau ngapain ya? Iya udah, oke, kasih. Ada aja orangnya satu ini. Kita unlock dulu ya. Cara nyalain kita unlock, sudah terbuka. Nah, terus kita lock lagi. Begitu sudah terlock lagi, kita tekan yang hold. Tekan hold. Nyala loh. Nyala loh, bunyi tuh. Biar deket kedengeran suara, nyala loh. Jadi benar-benar bisa menggunakan smart key ini dan matiin mesinnya juga sama ya. Tuh, kita hold aja langsung mati mesinnya. Luar biasa sih, mobil mahal. Nah, sekarang ini mobil dari segi tampilan samping ya. Nah, kalau secara sampingnya ini dia sudah memang ada pasti entry keyless. Nah, untuk membuka dan menutup. Lalu di sini dia sudah di hand gripnya ini ada lampu ya. Jadi emang bener terang. Lagi. Astaga. Aduh, ini mau yang main bola-golep jangan di dalam ruangan deh. Mendingan ke lapangan golf. Ya, lanjut lagi. Nah, kalau secara dari warnanya, kebetulan ini adalah tipe signature yang non AWD, tapi secara fitur memang sudah tinggi banget ya, bagus dan lengkap. Ini warnanya putih dan di dalamnya interiornya. Untuk yang Palisade yang facelift ini di dalam interior punya dua pilihan warna, ada yang merah, ada yang putih. Gua kasih lihat. Nah, ini kita buka. Untuk dalamnya yang sekarang kita ambil tipe yang warna interior putih. Wow. Keren. Makin kelihatan maco di Hyundai Palisade facelift ini dari tekukan garis-garisnya. Wah, luar biasa. Dia sekarang dari segi tampilannya dia udah ada roof rail ya. Terus ini secara chrome garnishnya dia akan turun ke bawah, biasanya kan ke belakang. Jadi ini lebih menambah kesan selaras sama bodi tekukan pintu. Sekarang yang penasaran pasti kita mau tahu juga tentang interiornya. Kita mulai dari dulu dari tengah dulu ya, maksudnya ya. Pelagaan di tengah kita buka, kita lihat di tengahnya. Lu lagi. Bola saya di dalam. Ampun, urusan bola mulu di astaga. Terus kita ikutin ke dalam. Aduh. Iya, ini dia. Luar biasa ya. Ya, ini makin menambah kesan mewah di bagian tengahnya itu. Udah pasti ya, dia sudah pakai captain seat. Terus warna interior dia udah warna putih dari mulai kursi, handrest, plafon, semuanya sudah benar-benar senada atau berwarna putih sampai ke konsol boxnya juga warna putih. Nah, ini nih. Oke, kalau kita coba di tengah ini dia ada lampu interiornya sudah menggunakan full LED warna putih. Terus secara handle tangan untuk santainya ini posisinya dia besar ya dan kokoh. Penggunaan sirip AC di bagian tengah sekarang sudah pakai model bulat. Dia langsung di bagian atas plafon ya. Jadi rapih banget. Rapihnya itu kenapa? Karena dia benar-benar tidak ada lagi yang model-model konvensional sebelumnya. Ada double blower di tengah. Sekarang sudah masuk sampai ke baris 3 di paling belakang juga dia di bagian atas untuk sirip AC-nya. Nah, kalau di bagian tengah dia hanya ada panoramic glass ya, tidak sunroof seperti yang di bagian depan. Lalu kalau secara entertain memang minim ya, belum ada entertain atau TV di tengah ya, sayang banget. Harusnya mobil udah seharga ini nih, harusnya ada untuk dari segi entertainnya. Tapi nggak apa-apa. Nah, kalau pengaturan AC-nya itu sendiri sekarang sudah berubah turun ke bagian konsol box tengah. Ini ada untuk pendingin atau AC di kursi, jadi kita nggak akan kepanasan lagi nih punggung dan pantat kita kalau nempel di kursi. Terus ada penghangatnya juga, jadi selain dingin dia akan hangat. Dual zone ya, jadi bisa di setel secara masing-masing kanan dan kiri. Lalu dari semburan AC juga dia udah ada ya, nggak hanya di depan. Biasanya kan kalau semburan AC ke badan, tengah atau ke kaki dia hanya di depan. Di belakang, di bagian tengah juga ada. Lalu kita juga bisa penyetelan temperatur secara
manual, ada yang versi auto. Lalu di sini yang paling penting ada power outlet 12 volt. Untuk kenyamanan dari kursi tengah ini, di bagian depan pasti ada seat pocket untuk bagian menaruh barang. Ini nih, ada yang tersembunyi bagi yang nggak tahu. Dia ada port USB untuk tipe Type C ya. Jadi langsung ke kursi driver, dan di samping kiri juga ada di bagian kursi penumpangnya. Nah ini. Terus kenyamanan untuk kursi bagian tengah sih emang luar biasa sih, nggak mungkin mengorbankan kenyamanan. Dia sudah ada handrest, captain seat, untuk secara headroomnya juga luas banget ya, gede, lega gitu. Untuk legroomnya juga, ini selonjorannya aja nggak habis sih, bener-bener lega banget. Nah ini ada, kalau di pintu kanan ya, pintu kanan tengahnya ada manual trim, jadi kita ada tirai gitu, kita bisa sangkutkan, jadi makin menambah kesan privacy di dalam kabin New Palisade ini. Ya gitu ya. Terus speaker premiumnya juga sudah ada ditaruh di bagian tengah menggunakan merek Infinity. Terus secara handle pintu dia warna aluminium chrome, ada double cup holder, lalu ada di sini cup holder juga di bawahnya. Dan untuk penyetelan kacanya dia sudah auto ya di bagian tengah. Apalagi ya, oh iya, di tengah ini tuh dia penyetelan kursinya sudah elektrik loh ya. Oh sorry sebentar, pastiin dulu. Oh ternyata ini nih. Nah dia bukan elektrik untuk maju mundurnya, tapi kalau untuk sandarannya ini masih manual sih, maksudnya belum elektrik. Jadi yang elektriknya ini, kalau kalian males untuk ke bagian belakang lewat gangway di captain seat, kita bisa pencet. Nah ini, sorry, gue unjukin dulu. Di sini ada pencetan, terlipat semuanya. Jadi bisa langsung masuk ke bagian paling belakang lewat posisi ini. Ya kayak gitu. Oke. Nah jadi sekarang kalau kita ke belakang, ini kesan gagahnya dari mobil Hyundai Facelift 2022. Kelihatan dari segi samping dia udah pasti ya kokoh dengan garis-garis tebalnya, dan sampai ke belakang. Nah ini di bagian belakang, kalau kita lihat dari rear spoilernya, ini menyatu body, jadi tidak ada yang kayak tempelan pisah-pisah gitu ya. Ini udah nempel banget. High mount stop lampnya juga lebar banget, ini nyatu dan rapih, nggak ada kayak kesan sambungan atau skat atau celah. Sudah pakai shark fin, udah pasti ya. Shark finnya tuh ya warnanya matching sih, warna-warna hitam glossy. Nah ini lagi nih, bagusnya lagi dari Hyundai, selalu menerapkan untuk rear wipernya dia tidak ditaruh untuk holdernya di body, tidak bolongin body. Jadi sekarang dia nyatu langsung sama kaca. Framingnya jadi bener-bener rapih masuk ke body. Terus ada rear defoggernya, cuma agak ganggu ya. Kayaknya rear defoggernya ini dia garis-garisnya tuh terlalu kelihatan banget, nggak bisa disembunyiin gitu. Ya udahlah ya. Nah dari segi tampilan belakang, nah di sini Palisade. Wah ini kayaknya gagah banget, dari kiri ke kanan melebar seluas lebar bodi belakang. Hyundai-nya menggunakan warna-warna chrome. Nah kalau untuk dari segi lampu, nah sekarang dia lampunya ini untuk lampu malamnya dia sudah full LED. Lalu untuk pengereman dia akan dua nyala di sini ya. Nah ini kotak sennya pun juga full LED. Pokoknya di bagian belakang lampu sudah full LED. Nah untuk lampu mundurnya bukan di sini ya, ini lampu sen, tapi lampu mundurnya ada di sini nih, dua, kanan kiri putih kecil-kecil. Nah ini dia. Terus untuk sensor parkir dia ada 4, dari kiri ke tengah dan ke kanan. Terus untuk penerapan spoiler di bumper dia sudah warna-warna silver, jadi dia matching ya, warna silver perpaduan sama putih dan hitam. Mufflernya dia sekarang sudah dikasih cutter untuk warna chrome dan bentuknya square, jadi ada double exhaust muffler output. Gimana secara akomodasi di dalam ya? Nah sebelum masuk ke akomodasi bagian bagasi, ini ada kamera parkir mundur ya, sudah pasti. Untuk membukanya dia udah electric touch, terbuka. Nah ini di bagian bagasi dari Facelift Palisade 2022. Nah untuk pelipatan dari kursinya, pelipatan dari kursi Facelift 2022 ini dia komposisinya tidak 50-50 ya, tidak 50-50, tapi dia ada 60 untuk di bagian kiri. Lipatannya masih manual, ditarik pakai tali seperti ini, dan di kanan ini yang bagian 40-nya juga sama, ditarik. Nah tapi yang bagusnya kalau udah terlipat seperti ini, dia benar-benar rata lantai, jadi lega banget dari bagasi roomnya. Terus
tadi sebelum dilipat harusnya gue unjukin juga ini ya. Nah ini ada kayak sangkutan untuk barang ya, jadi lumayan bisa buat naruh-naruh barang, buat safety-nya juga. Bangku tengah, nah untuk bangku tengahnya ini kalau masih kurang di area bagasi belakang yang sudah terlipat, kita nggak perlu jauh-jauh harus ke tengah untuk melipatnya, kita cukup pencet aja. Nih kalau mau lihat nih, jadi kita ada pencetan untuk ke kanan, untuk yang dilipat bangku kanan hanya dipencet langsung turun, yang kiri juga sama. Lega banget. Ini adalah bagasi yang terluas yang dimiliki dari Hyundai untuk mobil SUV. Ya, ini kalau di bagian depan. Sekarang gue masuk di bagian kemudi ya. Secara tampilan awal impresinya setelah buka pintu, ini dia ada lampu warna merah. Lumayan sih kalau buat nambahin pencahayaan saat di malam hari tuh bisa melihat ya. Nah, kalau secara ornamen dari pintunya itu sendiri, ke semua pintunya dari bagian depan, bagian tengah. Nah, ini ada ornamen kayu. Wow, keren ya. Jadi nambah kesan mewah. Terus di sini sudah ada pencetan tombol untuk memory seat. Jadi kita bisa merekam atau setelan kita bisa kita standarkan untuk bagian penumpang depan kiri dan penumpang kanan atau di bagian driver. Nah, kalau secara masuk ke bagian interior facelift dari Palisade Facelift 2022 ini, keren banget, gila. Ini sih kalau misalnya lihat dari interiornya, dia emang pasti dari depan sampai ke tengah dan semuanya ya sama ya seperti yang tadi, warnanya putih. Cuman gue agak-agak sayang ya, sayangnya gila kayak nggak tega gitu kalau megang setir tangan kita kotor. Terus dari ornamen dari dashboard, terus kemudian juga dari konsol box di tengah, armrest. Jadi kayaknya kalau mau masuk tuh harus mandi pasti ya. Jadi kayaknya takut kotor sih. Bagus memang. Kalau dilihat dari interior, kita mulai dari bagian pintu. Ornamen door trimnya pakai masih material plastik keras. Terus di sini sudah ada pencetan untuk auto retract. Jadi electric mirror, auto retract mirror, ada setelannya, lalu ada central lock ya maksudnya ya. Terus tadi ya untuk power window-nya sudah auto power window di kesemua jendelanya, baik depan maupun tengah sudah auto power window. Nah, untuk speakernya di bagian depan juga sama, sudah pakai speaker premium Infinity, ada cup holder. Terus di bagian kanan, nah sekarang perpindahannya nih untuk auto parking brake. Jadi parking brake ya, maksudnya parking brake-nya ada di kanan. Terus ada power brake door di belakang, jadi bisa kita buka juga dari depan. Lalu ada traction stability control. Nah, kemudian untuk sirip-sirip AC-nya ini dia modelnya pipih banget. Dia kalau mau disumbat atau ditutup, dia tinggal langsung tek gitu aja, langsung ketutup. Nah, langsung kebuka lagi. Terus dari secara tampilan steering dia sudah user friendly, konsol-konsolnya semua ada di sini. Itu udah ada cruise control juga. Cruise controlnya ini sudah adaptive cruise control ya. Jadi ini merupakan produk kedua dari Hyundai yang sudah pakai adaptive cruise control setelah Ioniq 5. Terus ada lane departure watch, lalu ada pedal shift. Nah ini pedal shift kalau kita mau mode sportnya ya, ini bisa naik dan turun untuk transmisinya. Penerapan atau ornamen dari panel-panel atau kontrolnya, sen dan lampu dim semua, wah sudah menggunakan material yang lebih baik daripada sebelumnya. Pastinya untuk setir ya, setirnya itu udah tilt steering dan teleskopiknya jauh loh. Ini luar biasa sih, jadi bisa menyesuaikan dari postur tubuh berkendaranya. Untuk kursinya, nah untuk kursinya juga sudah electric adjust, jadi untuk sandarannya, untuk maju mundurnya dia udah pakai elektrik. Dan hebatnya lagi di bagian supirnya ini dia sudah ada extension dari reclining seatnya, jadi bisa naik sendiri tuh kaki gue, jadi bisa tambah tinggi. Cuma sayangnya hanya di bagian supirnya aja ya, bagian penumpang belum. Nah apalagi yang kira-kira bisa kita lihat, nah ini engine start stopnya memang sudah di kiri. Nah dari bagian tengah, ornamen di tengahnya ini kita bisa lihat ada laci yang bisa dibuka secara otomatis, tutupnya memang enggak. Kalau bukanya aja otomatis nih, tek. Nah itu kan perpindahan transmisi dia ditaruh di tengah untuk parking P, D dan NR. Nah untuk mode berkendaranya, nah ini kita bisa tunjukin mode berkendaranya ini dia ada tiga varian ya. Yang pertama empat dia malah ada smart, dia akan berubah tampilan dari MID speedometer. Lalu warna untuk eco dia akan menghijau. Lalu akan comfort dia menjadi warna biru. Kemudian yang terakhir sport, wow ini yang benar-benar adrenalinnya terpacu. Sport akan menjadi warna merah gitu ya. Nah secara speedometer dia sudah full TFT.
Lalu untuk tampilannya itu sendiri, ya secara tampilan tidak terlalu banyak perubahan dari versi Yakult yang sebelumnya. Nah, seperti itu ya. Nah, terus kalau secara di konsol tengah, dia sudah apa ini namanya? Jadi kita sudah bisa dual climate control untuk AC, terus sudah ada front defogger juga, lalu ada AC di bagian belakang, kita bisa setel di depan, rear climate, kemudian untuk pengaturan ini nih auto hold. Nah, ini auto hold backdoornya, auto holdnya ada di depan. Nah, ini dia penyetelan AC untuk kursi. Jadi kita nggak akan kepanasan kalau duduk di Hyundai Palisade yang facelift ini. Dia ada pendingin untuk AC di kursi, lalu ada pemanasnya juga. Dan dual climate ya, yang kiri bisa setel manual atau setel tersendiri, dan yang di bagian kanan juga tersendiri. Untuk konsol box tengah, nah ini dia, lega banget sih. Nah, ini kalau dipencet untuk cup holder 2-nya, dia otomatis mengunci atau otomatis ada pegangan di bagian cup holdernya. Nah, ini juga ada wireless charging, jadi tinggal taruh aja HP kita kalau emang comfort support sama ininya, wireless chargingnya dia bisa taruh. Tapi juga ada port USB untuk charger. Nah, seperti itu bukaan dari konsol boxnya. Wih, soft opening ya. Oke. Terus untuk dari konsol box tengah juga ternyata luasnya nggak main-main loh, gede banget, dan ini ada partisinya. Jadi kita bisa copot partisi dari konsol box tengah. Oh, di dalamnya ada power outlet 12 volt yang pakai extension, dan ada yang langsung menggunakan kabel USB tapi untuk yang Type C aja. Oke. Ini juga bahannya halus. Kalau untuk secara bagasi tengah luar biasa. Ini udah soft opening, terus juga sudah dilengkapi ada lampu LED, tapi di sini ada aparnya ya, fire extinguisher, aparnya kecil di dalam. Keren sih. Sekarang kalau dari segi tampilan MID sudah dijelaskan tadi, multi-active speedometer. Sekarang secara head unit dari Palisade facelift ini dia sudah auto CarPlay, terus ada Android Auto, Apple CarPlay, dan sini dia ada penunjukan secara kiblat. Jadi dia akan ada penunjuk mata angin, mata arah kiblat, ada telepon untuk kita menggunakan secara koneksi dengan telepon. Lalu ada climate. Nah, di sini climate sendiri juga sama ya, dia bisa mengatur AC dari head unit. Keren banget. Nah, ini kita bisa setel paling panas. Paling panasnya bisa sampai 29 derajat Celcius. Wow, ini aneh sih, jadi anget malah kita nggak cocok. Dan yang paling dingin luar biasa. Ini kita bisa turunkan sampai yang paling terendahnya itu sekitar 17 derajat. Bisa dingin banget. Dan di sini penyetelannya dia juga dual zone ya, artinya kiri kanan bisa di setel secara tersendiri. Terus ini arah dari sembuhan AC-nya bisa kita setel untuk arah kedua sampai ke kaki. Lalu ada arah-arah lainnya. Kemudian ini kita lihat lagi untuk fitur-fitur lain. Blueling sudah pasti ya. Nah, blueling ini adalah suatu fitur yang membuat mobil ini bisa kita aktifkan, nyalain atau matiin mesinnya dari manapun selama terintegrasi dengan smartphone kita yang punya koneksi internet. Jadi kita bisa nyalain mobil ini dari smartphone kita dari manapun, yang penting ada koneksi internetnya. Luar biasa lengkap sih kayaknya. Nah, ini nih. Jadi Blueling itu nanti akan terintegrasi dengan speaker di sini, dan ada SOS juga. Jadi kalau ada apa-apa kita di jalan, kita tinggal aktifkan SOS. Semuanya bisa terlacak dari sentral Hyundai-nya. Keren banget. Ya, untuk lampu bacanya sudah full LED. Ada sun visor yang ada kacanya di bagian depan dan di bagian kiri. Dan pastinya untuk di bagian depan ini sunroofnya dia bisa dibuka. Kalau di bagian tengah hanya panoramic glass aja. Gitu. Nah, dari tadi kita udah bahas detail keseluruhan dari mobil yang harganya sekarang sampai di 1,1 miliar. Dari fitur, dari Blueling, SOS, sampai ke kaki-kaki pengeremannya juga sudah double disc brake, terus udah peleknya menggunakan pelek 20 inch. Sekarang kita coba bahas juga dari dapur pacunya. Nggak lengkap kalau kita nggak ngomongin dapur pacu dari Hyundai Palisade facelift ini. Untuk pembukaan kap mesin itu sendiri, dia sudah pakai hidrolik ya. Tuh, jadi kita cukup angkat pelan aja, nggak usah banyak-banyak tenaga, dia langsung terbuka. Nah, dari segi dapur pacu, kita bicara dulu mengenai kap mesinnya ya. Dia sudah pakai peredam panas, jadi bagus, dan secara kap mesinnya sudah dicat sewarna body. Nah, untuk dapur pacunya itu sendiri,
Hyundai Palisade Facelift 2022 ini masih mengusung mesin yang sama dengan versi old-nya, yaitu menggunakan mesin 2200 cc 4 silinder dengan turbo diesel. Dengan transmisinya sekarang menggunakan transmisi 8 percepatan, 8 otomatis ya, percepatan otomatis, dan menghasilkan tenaga output itu sebesar 200 PS dan torsinya di 440 Nm. Cukup besar merupakan tenaga yang dikeluarkan oleh Hyundai Palisade ini, dan memang secara transmisinya atau penggeraknya sangat disayangkan sih ya. Mobil sebesar atau tipe SUV ini dia menggunakan penggerak depan. Jadi kalau yang tipe signature AWD, all wheel drive, nah itu baru bisa keempat-empatnya. Kira-kira itu untuk review kita di New Palisade 2022 Facelift ini. Sekali lagi terima kasih buat Mas Caca dan Mbak Kiki dari Hyundai Pegangsaan yang udah mengakomodir sehingga terciptanya channel YouTube That's Hobby kali ini. Jangan lupa subscribe channel That's Hobby dan pastikan nyalakan tombol loncengnya. Bye bye.